squamous dan kurtosis. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu, yaitu saya sebagai moderator, Misalnya Najwa. Saya nama Kaila. Saya Najwa Febriani. Saya Nova Rama. Saya Ramadan Lubis. Baiklah, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekian. Baik, nah yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian squamous dan kurtosis. Yang pertama itu ada pengertian dari squamous. Squamous yang artinya kemiringan adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana distribusi data menyimpang dari simmetris atau distribusi normal. Squamous ini saya akan menjelaskan bagian pada jenis squamous. Squamous ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu ada squamous positif, kedua ada squamous negatif, dan ketiga ada squamous matrix. Nah, yang pertama yaitu squamous positif. Squamous lebih besar daripada 0. Berarti kurva distribusi datanya menjadi ke kanan dan condong ke kiri. Sedangkan squamous negatif itu squamousnya lebih kecil daripada 0. Berarti kurva distribusi datanya menjadi ke kiri dan condong ke kanan. Berikutnya yang terakhir yaitu squamous matrix. Squamous ini sama dengan 0. Berarti kurva distribusi datanya simetris, tidak menjadi ke kanan dan tidak menjadi ke kiri. Yang berarti itu normal. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal squamous data tunggal. Yaitu soalnya berikut adalah data umum 5 orang peserta kursus singkat 18, 19, 20, 22, dan 36. Hitunglah koefisien kemiringan atau squamous dan gambarkanlah arah kemiringannya. Saya akan menjelaskan cara mengerjakan squamous data tunggal. Pertama kita mencari rata-ratanya dulu, terus median, habis itu simpangan baku, baru kita masukkan ke nilai squamous-nya. Pertama, diketahui 18, 19, 20, 22, 36. Nah, N-nya itu dari jumlah data ini semua. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya itu adalah 5. Yang kedua, kita mencari rata-rata. Pertama, kita masukkan dulu rumus rata-rata, yaitu X bar sigma XI dibagi N. Maka 18 tambah 19 tambah 20 tambah 22 tambah 36, ini hasilnya 115 dibagi N. N-nya itu 5. Berarti hasilnya itu 23. Setelah kita mencari rata-rata, kita akan mencari mediannya, yaitu median itu data ke data tengah, yaitu berarti data ketiga. Karena data kita itu ganjil, ada 5 jumlahnya, berarti data tengahnya itu adalah 20. Setelah kita mencari median, baru kita mencari simpangan baku. Nah, yaitu rumusnya XI dikurang X dikurang X bar dipangkat 2. Berarti XI-nya itu data kita semua, yaitu 18, 19, 20, 22, 36. Berarti XI dikurang X bar itu semua data kita itu dikurang rata-rata ini. Berarti 18 dikurang 23, 19 dikurang 23, 20 dikurang 23, 22 dikurang 23, 36 dikurang 23. Nah, hasilnya itu ada min 5, min 4, min 3, min 1, 13. Setelah itu hasil dari ini tuh kita pangkatin 2, yaitu hasilnya jadinya 25, 16, 9, 1, 169. Setelah itu kita totalin ini semua, dapatlah hasilnya 220. Setelah udah dapat hasilnya, kita masukkan rumus simpangan baku, yaitu S X XI dikurang X bar dipangkat 2 dibagi N. Nah, 220 ini dari jumlah tadi ini, terus dibagi N. N-nya itu dari sini. Nah, hasilnya itu akar 44. Akar dari 44 itu hasilnya adalah 6,63. Setelah itu kita baru masukkan ke nilai squamous-nya. Pertama kita pakai rumus squamous-nya, yaitu SK sama dengan 3X bar dikurang median dibagi N. Nah, 3-nya itu dari rumusnya, 23 itu dari rata-rata, dan 20 itu dari median. Setelah itu dibagi simpangan baku, yaitu 6,63. Maka squamous-nya adalah 9/6,63, dan hasil akhir dari squamous-nya itu 1
1,36. Karena squeness-nya 1,36 yaitu berarti lebih besar dari 0, maka squeness itu positif. Karena hasil perhitungannya 1,36, maka median lebih kecil dari mean yang menunjukkan squeness positif, di mana kurva menceng ke kanan atau condong ke kiri. Nah, di sini ada gambar squeness positif, yaitu ini. Squeness lebih besar dari 0. Maka hasil dari 1,3 ini berarti squeness-nya positif dan dia menceng ke kanan atau condong ke kiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari squeness data kelompok. Contoh soalnya itu hitunglah koefisien kemiringan atau squeness data di samping dan gambarkan arah kemiringannya. Nah, contoh soalnya ini bisa dilihat dari sini kan. Nilai 1, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 20, frekuensinya 1, 4, 3, 2 ya kan. Nah, rumus untuk mencari jawabannya itu yaitu SK sama dengan sigma FI XI dikurang X bar pangkat 3 per N dikali X pangkat 3. Nah, yang pertama itu kita cari dulu ini sigma FI XI kurang X bar pangkat 3-nya. Cara nyarinya itu pertama kita cari dulu XI-nya. XI yang pertama ini kenapa bisa 3? Itu karena 1 ditambah 5 terus dibagi 2 hasilnya jadinya 3. 1 tambah 5 6 dibagi 2 3. Selanjutnya juga kayak gitu cara kerjanya. Terus fxt ini maksudnya itu x yang tadi dikali sama frekuensi, jadinya 3 dikali 1 3, 8 dikali 4 32 dan seterusnya. Hasilnya 110. Nah, terus selanjutnya itu kita butuh x dikurang x bar. Nah, untuk mencari x barnya itu kita menggunakan rumus sigma f xt per n. Nah, fxt ini kita tadi kan udah dapatkan 110 dibagi n. N ini jumlah data yang tadi frekuensi 10. Jadi bagi 10, 110 bagi 10 sama dengan 11. Nah, udah dapat ini x barnya. Jadinya untuk mencari x dikurang x barnya ini, x yang tadi itu kan 3 kan. 3 dikurang 11 itu minus 8. 8 dikurang 11 itu minus 3 dan seterusnya ya kan. Nah, baru untuk mencari x dikurang x bar pangkat 2-nya ini udah minus 8 dikali minus 8, negatif bertemu dengan negatif jadi positif. 8 kali 8 4 dan seterusnya ya kan. Hasilnya segitu. Nah, terus selanjutnya ini mencari f dikali x kurang x bar pangkat 2. Nah, tadi kan udah dapatkan x dikurang x bar pangkat 2-nya ya kan. Ya udah dikalikan aja ke F1. Jadinya tadi kan ini kan 64 dikali 1 64, 9 dikali 4 36 dan seterusnya. Hasilnya 210. Nah, selanjutnya kita butuh XI dikurang X bar pangkat 3. Ya udah. Ini tadi kan udah dapat ya kan minus 8 X dikurang X barnya kan. Dipangkatnya 3. Negatif pertemuan dengan negatif positif, bertemu dengan negatif jadi negatif. Jadi hasilnya negatif ya kan. 8 dikali 8 64 dikali 8 lagi 512 jadinya minus 512 dan seterusnya. Ini hasilnya ya kan. Nah, terus kita butuh yang terakhir itu FI dikali XI kurang X bar pangkat 3. Nah, cara mencarinya itu tadi kan kita udah dapatkan XI dikurang X bar pangkat 3-nya yaitu 512. Itu dikalikan ke sini, ke kali 1 ke frekuensi F1 FI maksudnya. Nah, jadinya minus 512 dikali 1 minus 512 minus 27 dikali 4 hasilnya minus 108 dan seterusnya. Hasilnya dapat 90 ya kan. Nah, balik ke rumusnya yang tadi, kita kan berarti udah dapat nilai F sigma FI dikali XI kurang X bar pangkat 3-nya kan tadi kan. Berarti kita butuh nilai N-nya. Nilai N-nya ini 10 udah dapat. Tinggal nilai S pangkat 3-nya. S-nya ini standar deviasi. Nah, cara mencari standar deviasi yaitu rumusnya S sama dengan akar sigma FI kali XI kurang X bar pangkat 2 dibagi N kurang 1. Nah, berarti kan S sama dengan 210. Kenapa 210? Karena sigma FI dikali XI kurang X bar pangkat 2-nya tadi kan udah dapat nilainya yaitu ini 210. Jadinya tadi kan ada dapat hasil dari standar deviasi yaitu 4,83. Sedangkan diminta dari rumus itu standar deviasinya di pangkat 3. Ya udah kita pangkatkan 3. Jadinya S pangkat 3 sama dengan 4,83 pangkat 3. Hasilnya 112,67. Nah, kan udah dapat nih nilai-nilai dari semua yang dibutuhkan yang di rumus ini. Yaudah kita masukkan aja nilai-nilainya. Jadinya SK sama dengan 90 yaitu hasil dari sigma FI dikali XI kurang X bar pangkat 3 yaitu
ini 90 hasilnya yang udah didapat tadi. Jadinya 90 per N-nya tadi kan 10, jadinya 10 dikali S pangkat 3. Tadi udah dapat S pangkat 3 nya 112,67, jadi diletak aja ya kan. Nah, sama dengan 90, 10 dikali 112,67, hasilnya itu 1126,7. Jadinya 90 dibagi 1126,7 sama dengan 0,07. Nah, karena hasil squareness data kelompoknya yaitu sama dengan 0,07, berarti kan SK lebih besar dari 0. Jadinya squareness-nya itu positif. Nah, kalau misalnya squareness-nya itu lebih besar dari 0, itu kurva distribusinya itu making ke kanan atau condong ke kiri. Berikutnya bagian yaitu pengertian kurtosis. Kurtosis ini yaitu peruncinan adalah ukuran yang menunjukkan peruncinan atau perkumpulan dari pola secara data. Intinya kurtosis ini yaitu digunakan untuk melihat tinggi rendahnya puncak pada grafik distribusi data tersebut. Berikutnya pada bagian jenis-jenis kurtosis. Nah, jenis-jenis kurtosis ini dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama itu ada hipokurtik, kedua ada kurtik, dan ketiga ada mesokurtik. Nah, yang pertama itu ada hipokurtik. Hipokurtik ini alfa 4 lebih besar daripada 3. Bisa dilihat sendiri pada gambar tersebut. Begini gambarnya. Sedangkan kurtik itu alfa 4 lebih kecil daripada 3. Bisa dilihat sendiri pada gambar di PPT tersebut. Dan yang terakhir yaitu mesokurtik. Mesokurtik ini alfa 4 sama dengan 3. Pada gambar tersebut sudah jelas ya. Baik, di sini saya menjelaskan tentang kurtosis data tunggal. Di sini ada satu soal, berikut adalah data 25 orang beserta kursus singkat 2, 4, 6, 8, dan 10. Hitunglah koefisien keruncinan atau kurtosis
dengan akar sigma fx pangkat 2 per jumlah data. Kita dapat hasilnya tuh ini 72. Setelah diakarkan jadi hasilnya 72. Setelah itu kita buat tabel tambahan untuk standar deviasinya. Nah, di sini kita mencari dulu x kurang x bar itu berapa. X-nya itu dari sini 22. X bar-nya itu dari ini. X bar itu adalah rata-rata. 22 dikurang 25,6 hasilnya adalah negatif 3,6. Lalu X-nya itu dipangkatkan 2 hasilnya 12,96. Lalu Fx ini dari sini kita pangkatkan 2 menjadi 51,84. Dan X-nya dari sini lagi dipangkatkan 4 hasilnya ini. Dan Fx dipangkatkan 4 lagi, ini hasilnya. Nah, dari situ kita dapat menggunakan rumus kurtosis, yaitu alfa 4 sama dengan sigma fx pangkat 4 per n kali sd pangkat 4. Nah, dari sini kita dapat hasilnya 13,436,9. Lalu kita jumlahkan K 43, K sama dengan 43,670,01 per 13 dari hasil limit standar deviasinya tadi, dapat hasilnya 3,25. Nah, dari hasil ini kita ketahui kurtosis lebih besar dari indikator 3, yaitu Lipton Fortin. Nah, dari gambar kita bisa lihat dia runcing hasilnya. Nah, terakhir saya akan menjelaskan tentang kesimpulan hasil dari diskusi kami, yaitu Squamous dan kurtosis merupakan ukuran statistika yang digunakan untuk mengetahui bentuk distribusi data tersebut. Nah, Squamous ini menunjukkan